Oke, selamat pagi Pak Yuliantono. Apa kabar Pak? Pagi Pak Erwin, apa kabar? Iya, work Baik from Pak. home ini Pak ya. Wah, ya WFH semua ini Pak ya. Iya, sama-sama. Pak, ini mumpung nih, biasanya Ya, kan kita ketemu langsung, telepon gitu ya. Nah, ini betul. sekarang kena Mm, corona, mau nggak mau kita ketemunya online gitu ya. ya, kena corona gitu ya. Corona, Corona. ya ya. Pak, kan udah Mm, pernah beberapa kali nih bawain training di Galaxy nih. Nah, kan ya, Pak Yunanto kan memang background-nya trainer nih di Pak Erwin. institusinya Miracle Life Transformation Pak ya. Ya, betul. Nah ini kan teman-teman Galaxy masih banyak yang belum pernah ikut trainingnya Pak Yulantono. Boleh Pak sedikit Ya, review Pak bergeraknya seperti apa Pak? ya. Jadi gini Pak Erwin, kami dari lembaga penyelenggara seperti seminar, training, coaching gitu ya, juga untuk terapi gitu kita juga Mm-mm. melayani baik untuk corporate, komunitas maupun untuk umum seperti itu. Mm-mm. Tapi training-training kami bukan sekedar motivasi semata sih Pak, tapi kami lebih ke arah bagaimana membantu peserta gitu untuk menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Jadi Hmm. lebih ke arah mentalnya Pak. Oh, oke. Okay. Karena banyak hal yang kita bisa selesaikan hanya dengan sekedar motivasi semata gitu. Hmm. Ibaratnya penyebabnya seseorang misalkan Pak ya, misalkan kalau dalam dunia properti gitu, penyakit pemula itu kan takut ditolak ya. Ya Betul ya. benar. Ah, benar. Nawarin nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, banyak Ya. jangan-jangannya gitu. Nah, apakah ini bisa dimotivasi? Ya bisa sih kita motivasi. Ayo kamu pasti bisa. Orang yang sukses itu adalah orang yang bangkit satu kali lebih banyak dari saat dia jatuh gitu. Ya bisa sih. Mm-mm. Akhirnya dia semangat lagi gitu. Tapi Mm-mm. sampai berapa lama itu bisa bertahan lama gitu? Biasanya Mm-mm. rata-rata nggak lama kan Pak Edwin ya, betul ya. Ya benar benar benar. Kami menyadari hal itu, kami bekali juga peserta training dengan mencari penyebabnya. Kenapa Hmm. dia ini kok takut ditolak? Itu pasti ada penyebabnya, Pak. Nah, kalau Betul. penyebab tidak ketemu, perubahan itu akan jauh lebih permanen, Pak. Hanya daripada sekedar cuma dimotivasi. Kayak gitu sih, Pak. Oh, kalau motivasi itu Ya, sumbernya kan dari luar nih, kamu betul. dikomporin gitu ya, disemangatin Betul. gitu kan. Nah, Iya, tapi kalau betul, Pak. mental ini berarti kondisi dari dalamnya dia timbul sendiri nih motivasinya gitu berarti. Betul, Pak. Sehingga seseorang yang sudah menemukan permasalahannya apa dan dibereskan, mestinya mereka Hmm. nggak butuh sumber motivasi dari luar lagi. Nah, Hmm. tipikal orang yang seperti inilah yang biasanya akan sukses, Pak. Kayak gitu. Paling enggak minimal motivasinya dia terjaga lebih lama gitu ya daripada motivasi biasa Betul, gitu ya. betul, Pak. Betul. Karena Oke. penyebab masalahnya sudah diselesaikan. Kapan hari Ibarat, kan pernah tuh Pak bikin apa namanya training tuh yang betul. cara mengatasi mental block nih. Itu Ya, termasuk itu kan untuk mentalnya kita juga kan berarti kan? betul, Pak. Jadi kita benahi mentalnya gitu. Apa hal-hal apa yang menyebabkan seseorang ini tidak bisa maju gitu. Jadi kalau saya kasih analogi, Pak Erwin, misalkan seseorang sakit panas gitu ya. Mhm, Sakit mhm. panas ini kan penyebabnya banyak. Kalau kita mau paling gampang minum panadol gitu. Betul ya? Ya, Panasnya hilang gitu. Tapi benar. begitu reaksi obatnya selesai, panas lagi. Ya, Benar, panas karena lagi, akar masalahnya ya. nggak kena. Mungkin Yes. Pak, ya benar ya. Karena Mhm, mungkin panas ini karena radang tenggorokan bisa, radang usus mhm. bisa, Corona bisa, influenza bisa, gitu kan? corona bisa, betul. Itu yang kita bantu cari, Pak. Makanya di Oke. training-training yang kami adakan banyak peserta yang suka gitu, banyak peserta yang hadir ya karena itu sih salah satunya. Hmm, oke Kayak oke. gitu. Nah, terus gini Pak, ini Hmm. mau sedikit ngobrol nih tentang corona nih Pak. Ya, betul. Nah, sekarang kan sudah mulai mewabah kemana-mana, pemerintah juga sudah Yes. menghimbau gitu kan, Hmm. berita-berita negatif di luar sana kan banyak nih Pak beritanya negatif nih. Nah, kita ini mesti gimana sih Hmm. Pak? Soalnya kan saya baca di WA grup tuh, udah jangan share yang negatif-negatif lagi deh, yang positif-positif doang aja kan gitu kan. Betul, betul, Pak Erwin. Nah, bikin bikin parno, malah bikin stres gitu. Betul, betul. Nah, itu sebetulnya bagus nggak sih Pak kalau kita apa terus menerus baca berita yang seperti itu efeknya apa sih Pak buat kita Pak? Oke, jadi begini Pak Erwin. Banyak orang yang saat ini kita jumpai, mereka hanya berfokus pada masalah di fisiknya ya. Pakai Hmm, masker, mhm, sering-sering mhm, cuci tangan gitu, mhm, pakai hand sanitizer. Ya itu oke, it's okay. Itu memang perlu juga. mhm, Tapi kadang para
ini ya, masyarakat kita lupa kesehatan mentalnya nggak dijaga. Tangannya cuci, pikiran dan perasaannya nggak dicuci. Gitu. Itu akan sangat berpengaruh, Pak Erwin. Mungkin saya akan tampilkan slide ya untuk penjelasannya supaya lebih gampang ya, Pak Erwin ya. Boleh. Tampilkan slide dulu supaya nanti lebih enak jelasinnya. Nah, ini Pak Erwin. Udah muncul ya, Pak ya? Udah Pak, kelihatan Pak. Ini yang kita sebut sebagai state of mind, Pak Erwin. Jadi, 3 hal ini, pikiran, perasaan, dan juga fisik, ini saling mempengaruhi. Ya, kalau kita cuma bermain di area fisik tanpa memperhatikan pikiran dan perasaan, hasilnya tidak akan maksimal. Makanya ada pepatah mens sana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Nah, kalau kita membiarkan diri kita terpapar dengan informasi negatif seperti yang tadi Pak Erwin sampaikan, yang kena pasti di pikiran pertamanya. Betul ya Pak ya? Benar, pikirannya gitu. Awal-awalnya mungkin nggak apa-apa. Ya, mungkin pertama saya masih kuat gitu kan, saya masih bisa saring. Tapi kalau kita biarkan terus gitu kan, lama-lama pasti terpengaruh pikirannya. Nah, kalau pikiran terpengaruh, larinya nanti ke perasaan. Jadinya perasaannya nggak enak gitu. Jangan-jangan saya kena. Kok gejalanya sama ya? Ini sudah mulai gatel gitu. Kepala sudah mulai pusing gitu. Kok kayaknya seperti yang saya baca gejalanya gitu kan? Iya, benar ya Pak Erwin ya? Iya, akhirnya perasaannya jatuh ke arah, wah saya kena corona nih kayaknya. Saya kayaknya sudah mulai terjangkit nih. Akhirnya apa? Fisiknya juga merealisasikan itu. Karena fisik ini inosen, Pak Erwin. Tubuh ini apa katanya pikiran dan perasaan gitu. Bagaimana kita men-set up pikiran dan perasaan, fisik ngikut, Pak. Akhirnya si orang tersebut jatuh sakit beneran. Yang asalnya nggak sakit, jadi sakit. Kenapa? Karena dia, karena pikiran dan perasaannya teracuni informasi yang dia nggak bisa saring dengan baik, Pak. Bisa ya, Pak. Kayak gitu tuh, Pak ya. Jadi memang bisa, dia harusnya sehat karena banyak pikiran gitu ya, karena stres. Jadi yang dibaca gejalanya A, B, C gitu ya. Betul sekali. Akhirnya malah muncul di fisiknya dia sendiri gitu. Padahal mestinya dia sehat-sehat aja. Betul. Karena sifatnya seperti ini, Pak Erwin. Informasi yang diulang-ulang lama-lama dianggap sebagai suatu kebenaran. Betul ya Pak Erwin ya? Iya. Itu yang membuat akhirnya imun tubuhnya turun. Kalau imun tubuhnya turun, pasti gampang sakit. Karena virus ini kan sebenarnya kuncinya di imun tubuh ya Pak. Kalau imun tubuh kita kuat, mestinya bisa memerangi dengan sendirinya. Benar. Gitu. Jadi mungkin... Nah, itu saya pernah dengar dulu Pak Yulianto pernah cerita deh. Namanya kondisinya apa ya Pak ya? Istilahnya itu Pak ya? Oh iya Pak Erwin. Kalau di dalam dunia kedokteran ada sih istilahnya psikosomatis Pak Erwin. Jadi penyakit fisik yang disebabkan oleh karena masalah emosional. Dalam hal ini masalah pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaannya nggak beres menyebabkan sakit. Itu yang kita sebut sebagai psikosomatis Pak Erwin. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu pertama corona sih kan itu di-share tuh Pak di website-website kan dari pemerintah juga gitu kan. Ya. Ada kuesionernya gitu. Apakah Anda pernah corona gitu kan? Deteksi dini gitu. Anda pernah pulang dari luar negeri apa enggak? Enggak. Ya. Pernah ketemu pasien corona atau enggak? Pernah atau enggak gitu kan? Kalau misalnya enggak, ya udah kamu berarti apa? Aman gitu kan. Biasa kan gitu kan. Nah, betul. Jadi saya sempat kerasa sedikit sih Pak waktu pertama. agak gimana ya? Pertama lihat itu gejalanya batuk kering, terus begitu batuk langsung parno. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan iya betul. Pikirannya langsung lari kemana-mana gitu. Padahal mestinya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kalau dibiarkan terus lama-lama nanti bergeser Pak, state-nya masuk ke state fisik. Pertama kan pikiran nih kena kayak yang di slide ini ya. Kemudian pikiran kita biarin muncul rasa Pak. Rasa kita biarin, akhirnya muncul di gejala fisik. Nah, gejala fisik akhirnya muncul, apa yang terjadi? Pikiran kita akhirnya tambah membenarkan. Nah, bener kan, aku kena gitu. Ini muter aja Pak, lama-lama jadi lingkaran setan kan. Akhirnya orangnya nggak sakit, malah sakit. Gara-gara nggak bisa pikirannya, kayak gitu Pak. Apalagi kalau di zaman yang serba digital ini informasi sangat cepat dan sangat mudah didapat. Itu sebenarnya nggak masalah Pak, tapi yang jadi masalah itu adalah banyak informasi yang saling bertentangan gitu. Si ahli A ngomong ini, si ahli B
seakan-akan kok nggak ada yang sama gitu. Akhirnya kita sebagai masyarakat yang terpapar informasi, kita akhirnya bingung yang mana yang benar gitu. Itu yang jadi masalah juga sebenarnya. Nah, kalau boleh minta tips Pak buat Galaxian nih. Nah, kira-kira mereka harus gimana nih Pak cara nyensornya? Misalnya kan gini, di WA group itu kan kita suka nggak suka kan pasti ada yang nge-share nih. Betul. Ada yang ngirim gitu kan, kadang posting di status di IG kelihatan juga. Nah, kita mesti gimana nih Pak buat tim Galaxian ini supaya mereka juga nggak jadi psikosomatis juga, nggak parno gitu kan misalnya. Pertanyaan bagus Pak Erwin. Jadi tips sederhananya bagi Galaxian mungkin mereka yang tidak bisa mengolah pikiran dan perasaan dengan benar, sebaiknya kalau terima berita-berita seperti itu langsung dihapus saja Pak. Nggak usah dibaca sama sekali gitu ya? Nggak usah dibaca sama sekali. Karena dia nggak bisa mengelola pikiran dan perasaannya dengan baik Pak. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau itu dibiarkan, lama-lama otak kita menganggap itu sebagai suatu kebenaran Pak. Makanya masih ingat nggak waktu kita kecil, disuruh belajar segala macam harus diulang-ulang kan, ngafalkannya itu kan harus diulang-ulang supaya masuk ke dalam memori kita kan. Sama dengan informasi saat ini, kalau Anda nggak kelola dengan benar, Anda biarkan pikiran Anda menerima data-data seperti itu terus-menerus ditambah dengan perasaan yang ketakutan dan kekhawatiran, lama-lama itu akan menetap menjadi suatu program. Makanya kalau kita mau bermain safe, ya jangan sering-sering. Kalau Anda sudah merasa kayaknya udah nggak enak gitu ya udah hapus saja. Lakukan hal-hal basic aja yang pemerintah anjurkan misalnya social distance kayak gitu ya, physical distancing gitu. Lakukan itu, sering-sering cuci tangan, jaga imun tubuh daripada kita terpapar informasi yang nggak benar kayak gitu Pak Erwin. Kemudian tips yang betul ya Pak. Kemudian tips yang kedua, lebih baik mencari hal-hal baru Pak saat ini. Lakukan hal-hal baru, hal-hal yang lebih produktif. Misalkan dulu sempat beli beberapa buku nggak kebaca gitu ya. Saatnya sekarang untuk baca buku kayaknya gitu kan. Ya, itu bener Pak. Stok saya masih banyak itu Pak. Oh masih. Kadang manusia itu kalau nggak dipaksa nggak baca Pak. Ya. Daripada kita maparkan pikiran kita dengan data yang model seperti itu, mending baca buku Pak. Baca buku. Anda nggak suka baca Pak, mungkin Anda bisa ke YouTube gitu. Di YouTube banyak sekali materi-materi yang bisa membuat kita menjadi lebih berdaya gitu, menjadi lebih produktif ya disaring di YouTube mau yang gratis. Atau kalau Anda suka training, suka seminar, saat-saat sekarang banyak training seminar yang online. Anda bisa ikut itu. Iya, benar. Banyak Pak betul sekarang. Ya. Betul. Daripada cuman makan, tidur, nggak olahraga, pikirannya nggak dijaga, perasaan nggak dijaga, fisiknya nggak dijaga, terus kena sakit, katanya cobaan dari Tuhan, kan susah Pak. Padahal itu kita bisa kontrol ya. Jadi yang kedua mungkin bisa dilakukan hal-hal, mencari hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang lebih produktif kayak gitu Pak Erwin. Ya, masukannya bagus banget sih Pak. Jadi kita harus selain jaga terhadap virus corona juga, virus pikiran ini juga harus dijaga supaya tetap bersih gitu ya. Harus dijaga. Gitu ya. Betul Pak. Itu yang paling penting. Waspada boleh, kelihatan Pak. Iya. Jadi kita waspada boleh, tapi jangan sampai terlalu ketakutan gitu kan istilahnya kan. Betul Pak Erwin. Dan juga jangan terlalu berani ngawur gitu. Intinya kita harus di tengah-tengah Pak. Itu penting. Karena segala sesuatu yang terlalu berlebihan racun biasanya. Ya. Betul ya. Iya, terlalu betul, berani, yo nggak bagus. Terlalu takut, yo nggak bagus gitu. Yang di titik tengah lah Pak. Kita harus balance kayak gitu. Wah, thank you loh Pak. Ini berharga sekali ini ya. Jadi kalau kita biasanya udah parno, ya udah jangan dibaca gitu ya. Jangan Pak, iya. Itu pengaruh banget. Makanya sampai ada istilah kalau Anda saring dulu lah. Jangan semua Anda izinkan masuk ke database-nya kita. Eman Pak. Karena ini tubuhnya kita sendiri gitu. Betul. Kita nggak bisa beraktivitas kembali gitu, nggak bisa produktif. Lebih baik di waktu kita yang sekarang ini kita malah gunakan untuk belajar gitu ya. Luangkan waktu, Pak, kita ikut training online, kita mungkin meeting lah dengan kantor juga lewat Zoom juga boleh. Iya. Atau video call gitu ya. Betul. Misalnya isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif kan gitu kan. Yang positif, yang produktif, yang memberdayakan, Mbak. Karena kalau saya lihat kan Galaxian ini juga
dalam artian marketing ya, marketing harus skill-nya itu terupgrade terus gitu. Mungkin dulu sebelum ada corona Anda nggak sempat gitu. Sekarang ini momen yang pas gitu untuk belajar, untuk mengimprove gitu. Nggak punya alasan, nggak punya waktu gini, Pak, gitu Pak ya. Kalau kita di saat sekarang ini sekarang nggak ada lagi kan alasan. Anda mau ngomong apa lagi gitu. Iya. Sampai lebih-lebih sekarang waktunya gitu kan. Karena kalau Anda di saat-saat sekarang ini Anda nggak mau belajar sesuatu yang baru, nanti begitu wabah ini selesai, banyak orang-orang yang lahir baru dalam tanda kutip loh. Karena mereka benar-benar memanfaatkan saat ini untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki diri, melakukan hal-hal baru. Begitu wabah ini selesai, mereka akan melesat, Pak. Nah, kalau Anda nggak melakukan apa-apa, Anda keluar, Anda gini-gini aja, selesai, Pak. Masuk akal ya? Karena betul. Harus persiapan ya, justru waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Yes, Pak. Jadi ibaratnya kalau dalam kehidupan tuh, kita ini sekarang kan kayak ulat dalam kepompong. Persiapkan diri Anda, begitu Anda keluar dari kepompong, Anda jadi kupu-kupu, jangan tetap jadi ulat, Pak. Sama aja. Itu yang saya pesankan ke Galaxian lah. Woi, thank you banget Pak. Ini sedunia jadi kepompong ini Pak ceritanya gitu jadi, ya. Ini lagi jadi kepompong semua Pak, dipaksa jadi kepompong. Nah itu kalau di dalam kepompong tapi malah nonton serial drakor gitu gimana? Gitu, nah Pak? Itu masalah Pak. Itu yang saya tadi bilang, dalam kepompong kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, nonton yang seperti itu gitu, keluarnya tetap ulat Pak. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang nanti akan tergilas begitu wabah ini selesai. Masuk akal bagi saya Pak itu. Makanya manfaatkan waktu dalam kepompong dalam tanda kutip ini untuk melakukan transformasi, di semua aspek lah Pak, yang mungkin di aspek apanya yang Anda kurang diperbaiki mumpung ada waktu seperti sekarang. Iya, oke. Gitu. Thank you Pak Yuliantono. Sama-sama atas tipsnya Pak. Nanti teman-teman kalau Galaxian boleh didengerin ya tipsnya dari Pak Yuliantono. Ya, thank you banget Pak, sampai semoga corona ini segera selesai gitu ya. Segera berlalu Pak. Betul, gitu ya. Kita bisa lagi ketemu lagi lebih enak gitu bukan? Yes Pak, iya lebih enak ngobrolnya ya Pak ya. Bisa sambil ngopi bareng Pak ya, nggak ketemunya online kayak gini. Oke, moga-moga yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya Pak untuk Galaxian, bisa jadi berkat, menjadi yang lebih baik. Oke. Ya. Thank you Pak. Thank you Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Thank you. Sampai ketemu Pak. Thank you.